Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya, selamat siang ya. Kita lanjutkan pertemuan yang sempat tertinggal, yaitu pertemuan keempat mengenai elastisitas linear serta tegangan regang. Ya. Oke, kenapa kita perlu mengetahui ya bagaimana dasar teori untuk tegangan regangan? Karena untuk lanjut ke materi berikutnya, yaitu gelombang seismik, kita mesti tahu bahwa gelombang seismik itu persamaannya didasarkan pada hubungan tegangan dan regangan, gitu ya. Walaupun secara umum kita punya persamaan diferensial gelombang, yaitu turunan kedua terhadap spasial pada simpangan sama dengan 1/4 pada turunan terhadap waktu kedua spasial, turunan kedua terhadap waktu pada simpangan. Tapi konten yang ada di dalamnya berisi informasi tegangan dan regangan. Bagaimana hubungan tegangan dan regangan itu. Oke, sebagai contoh ini, kalian bisa lihat ya, ini adalah dua gelombang, ya, dua contoh gelombang dari gelombang seismik. Kalau kalian lihat di sini, baik itu gelombang P maupun gelombang S, kalian bisa lihat terjadi deformasi kan. Terjadi deformasi. Kalau gelombang P terjadi perubahan volume di sana, sedangkan gelombang S terjadi perubahan bentuk ketika gelombang menjalar di medium tersebut. Tuh. Nah, perubahan atau deformasi yang terjadi ini disebabkan karena adanya gaya yang bekerja. Nah, gaya kalau ketemu dengan gaya eksternal ketemu dengan luas penampang itu kan berkaitan dengan stres ya. Sehingga mau nggak mau kita belajar stres dan strain untuk mempelajari bagaimana perilaku gelombang seismik itu. Dan nggak hanya gelombang seismik ya, gelombang mekanik secara umum lah, kalau kita bisa anggap ya. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas ya bahwa ketika gelombang menjalar di suatu medium, gelombang itu akan mengalami perubahan bentuk maupun perubahan volume ya. Nah, perubahan itu bersifat sementara. Ketika gelombang sudah lewat dari medium tersebut, maka medium tersebut akan kembali ke posisi awal, ke kondisi semulanya. Nah, medium yang punya sifat seperti itulah yang kita sebut sebagai medium elastis. Ya. Beda dengan medium non-elastis ya. Medium non-elastis itu ketika telah mengalami perubahan bentuk, dia tidak bisa kembali ke kondisi semula. Dan kasus gelombang elastis, kasus medium elastis ini umum ya, kita terapkan di medium bawah permukaan bumi kita, solid earth ya, bumi padat kita. Dimana ketika gempa terjadi, gempa tersebut akan merambatkan gelombang di medium bawah permukaan kita, dan ketika gelombang itu sudah lewat, kondisinya kembali ke sedia kala, begitu. Seperti itu. Mungkin nanti ada beberapa kondisi yang dia mengalami retakan atau mengalami patahan dan lain sebagainya. Tapi itu secara di beberapa kondisi aja, gitu ya. Secara umum ketika gelombang menjalar, maka gelombang ini akan membuat medium tersebut berubah bentuknya. Tapi ketika gelombang sudah menjauh dari medium tersebut, maka medium itu akan kembali ke kondisi awal. Oke, sehingga untuk mempelajari stres dan strain, ya berikut hubungannya, kita sudah pelajarin ini ya, kita perlu kenalan dengan traksi. Ya. Traksi, kita sudah bahas ini ya di pertemuan geomekanika ya, bagi yang kelas dengan saya. Kita sudah bahas itu, traksi ya. Traksi itu ketika ada gaya, ya, gaya dengan arah sembarang gitu ya, menuju ke permukaan tertentu pada sebuah bidang. Ya, sehingga traksi itu memiliki persamaan gaya per satuan luas, gitu ya. Nah, karena gaya yang diterapkan pada suatu medium itu dia tidak mesti harus tegak lurus atau sejajar, gitu ya. Dia bersifat sembarang, sehingga untuk menganalisisnya kita pecah menjadi beberapa komponen yang sejajar dengan sumbu koordinat, ya, sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Gitu. Nah, komponen-komponen itulah, ya, komponen-komponen itulah yang kita sebut sebagai komponen stres.
Jadi traksi ya di dalamnya itu adalah komponen stres itu sendiri. Oke, dalam mempelajari gelombang gitu ya, bagaimana persamaan gelombang itu ya, biasanya kita menganalisisnya dalam medium yang paling kecil. Ya, dan itu sudah kita jelaskan juga di gelombang pada dawai ya, gelombang pada tali, di mana kita menganalisis bagian terkecilnya dulu ya, bagian yang terkecil. Ketika gelombang pada tali itu bekerja, kita analisis bagian terkecilnya, kemudian kita turunkan persamaan. Nah, hal ini juga berlaku di gelombang seismik ya. Ketika kita mau menganalisis gelombang seismik, maka kita ambil medium terkecil ya, dari medium tersebut. Kita ambil bagian terkecil dari medium tersebut. Nah, bagian terkecil itu biasanya kita buat dalam bentuk kotak ya, atau kubus. Dalam bentuk kubus seperti ini, begitu ya. Inilah yang kita sebut sebagai infinitesimal cube atau kubus kecil, kubus yang sangat kecil. Seperti itu. Oke. Nah, ini sudah kita bahas ya, komponen dari traksi adalah stres itu sendiri. Jadi ketika traksi ada di dalam sebuah bidang, maka traksi ini akan dipecah menjadi komponen yang menyesuaikan sumbu koordinat. Komponen X, komponen Y, dan juga komponen Z-nya. Begitu. Sehingga kalau kita punya sisi bidang yang vektor normalnya searah dengan ketiga sumbu, maka totalnya kita punya 9 komponen. Punya 9 komponen stres. Gitu ya. Kita sudah bahas ini di geomekanika lah. Di mana di bagian diagonal adalah komponen normal, sedangkan komponen non-diagonalnya adalah komponen shear-nya ya. Seperti itu. Nah, mengenai identitas dari masing-masing indeks yang kita lihat pada layar ya. Kalau kita lihat indeks pada stres ada 2. Ada indeks pertama dan ada indeks kedua. Indeks pertama itu berkaitan dengan vektor normal pada bidang tersebut, permukaan bidang tersebut berarah kemana, sedangkan indeks kedua berkaitan dengan arah stresnya kemana, begitu ya. Oke, ini sudah kita bahas. Nah, agar benda atau medium tersebut itu tidak mengalami rotasi, maka sejatinya pasangan shear stress yang ada di sini, misalnya ZY dan YZ ini ya, yang saling menemui satu dengan yang lainnya, itu harus imbang. Kalau tidak seimbang, maka akibatnya adalah medium tersebut akan berotasi. Ya. Realitanya kan tidak begitu, sehingga komponen shear stress yang berpasangan itu harus sama. Sehingga YZ akan berpasangan dengan ZY, XY akan berpasangan dengan YX, dan XZ berpasangan dengan ZX. Sehingga dari total 9 komponen stres, ternyata hanya 6 komponen stres yang independen atau tidak berkaitan satu dengan yang lainnya ya. Gitu. Jadi dari 9 komponen stres kita hanya perlu mencari 6 komponennya saja, 6 komponen stresnya. Seperti itu. Nah, kesamaan antara komponen shear stress ini kita sebut sebagai sifat simetri. Ya. Oke. Nah, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke strain ya. Tentu saja ini pertemuan overview ya. Kalau kita belajar lebih dalam terkait stress dan strain ya, nggak cukup satu pertemuan ya. Kita aja bahas satu semester ya untuk stress dan strain itu ya di geomekanika. Jadi saya harap walaupun kita overview di pertemuan kali ini, saya harap kalian bisa belajar lebih detail di geomekanika. Intinya begitu. Oke, sekarang kita masuk ke strain ya. Bagi yang sudah melaksanakan pertemuan dengan saya di sesi sebelum zuhur gitu ya. Kita baru masuk nih komponen stres ya, komponen strain. Nah, kalau kita bicara strain, maka kita harus
kenalan dulu dengan istilah displacement atau perpindahan. Ya. Nah, displacement di sini adalah ukuran mutlak perubahan posisi suatu titik. Ya, ukuran mutlak perubahan posisi suatu titik. Contoh, ketika kita punya penggaris, ya penggaris ya, anggap aja penggaris itu bisa bertambah panjang lah. Gitu ya. Nah, penggaris ini kita tarik garisnya, begitu, penggarisnya ya, sehingga bertambah panjangnya. Nah, yang ditarik mungkin nggak dua-duanya lah, salah satunya saja. Jadi salah satunya kita tarik sehingga salah satu sisi tersebut bertambah panjangnya. Atau dalam arti lain, ujung penggaris tersebut berpindah posisinya. Ya. Ujung dari penggaris tersebut berpindah posisinya ke posisi yang lain. Misal bertambah panjang 5 cm. Jadi posisinya berpindah kan sejauh 5 cm ke depan. Misalkan seperti itu. Nah, sejauh 5 cm ke depan itulah yang kita sebut sebagai displacement. Nah, displacement ini karena kita punya 3 koordinat sumbu ya, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, maka displacement ini bisa ada di ketiga sumbu tersebut ya, di sumbu X, di sumbu Y, dan di sumbu Z. Nah, untuk X ya, maka simbol displacementnya adalah U, arah Y simbol displacementnya adalah V, dan arah Z adalah simbol displacementnya W. Kalau kita kumpulkan jadi vektor, maka ini adalah vektor U, gitu ya. Vektor U. Jadi beda ya, vektor U dan komponen U ya. Vektor U itu mewakili U, V, W, sedangkan komponen U itu displacement ke arah X saja. Seperti oke ya. Nah, apakah displacement itu hanya ke sumbu itu saja? Enggak. Ya, kalau kita lihat di real case ya, displacement itu bisa ke arah sembarang kan, sehingga arah sembarang itu nantinya dikonversi, diproyeksikan gitu ya ke masing-masing sumbu. Sama seperti kita menganalisis stres. Ya. Stresnya atau traksinya arahnya sembarang, tapi arah sembarang tersebut kita proyeksikan ke komponen tiga sumbu. Gitu ya. Nah, sama seperti strain itu sembarang. Nanti strain ini kita proyeksikan ke 3 sumbu tersebut. Intinya begitu. Sehingga kaitannya dengan strain, ya, strain itu adalah ukuran lokal dari perubahan relatif medan displacement atau gradient displacement terhadap ruang. Artinya perubahan yang terjadi adalah perubahan relatif terhadap panjang mula-mulanya. Itu strain. Contoh, saya punya tongkat ukurannya 100 meter. Ternyata setelah dikenai stres, tongkat tersebut bertambah panjangnya sehingga totalnya jadi 101 meter. Artinya displacementnya itu maksimal itu 1 meter. Ya, displacementnya 1 meter. Sehingga kita bagi dengan panjang mula-mula, strainnya itu konstan 0,01 sepanjang tali. Jadi 1 meter dibagi dengan 100. Gitu ya. Sehingga oke, kita lanjutkan ya. Sehingga kita bisa cek gitu ya perubahan atau strain ya ke masing-masing sumbu. Contoh, di sini kita bisa lihat ada balok gitu ya, punya sisi horizontalnya sebesar delta X panjangnya. Kenapa di sini delta X? Karena kita ngambil medium terkecil ya, jadi delta X. Kalau medium seluruhnya misalkan sepanjang X, tapi kita ambil komponen terkecilnya aja, bagian terkecilnya aja. Sehingga kita simbolkan dengan delta X. Nah, sisi delta X ini ternyata bertambah panjang ketika dikenai stres, gitu ya. Pertambahan panjangnya adalah delta U. Pertambahan panjangnya adalah delta U. Artinya strain pada sisi X, ya, strain pada sisi X dengan bertambahnya panjang
juga melalui sumbu X sama dengan do U per do X. Ya, perubahan terhadap perubahan deformasi dibagi dengan panjang mula-mulanya, sisi mula-mulanya ya. Seperti itu. Sehingga kalau kita aplikasikan ketiga sumbu, kita punya EXX, EYY, dan juga EZZ ya. Ya masing-masing kalian bisa lihat pada slide ya. U merepresentasikan displacement ke arah ke arah X, V merepresentasikan displacement ke arah Y, sedangkan W merepresentasikan displacement ke arah Z gitu ya. Nah, sehingga kalau kita terapkan tidak hanya ya berubah terhadap sisi X-nya, melainkan sisi Y-nya juga ikut berubah, maka ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah kondisi sharing, pergeseran. Dimana kalau kita lihat kondisi mula-mulanya kan balok ya, balok biasa. Setelah dikasih stres, dia mengalami perubahan bentuk, gitu ya. Ada perpindahan posisi di situ. Posisi A-nya tetap, tapi posisi B-nya berubah. Posisi D-nya berubah. Dan posisi C-nya juga ikut berubah. Gitu ya. Hal itu juga berlaku pada rotasi. Misalkan rotasi, kalau kita lihat di sini, A-nya tetap, titiknya, tetapi D-nya berpindah, C-nya berpindah, B-nya juga berpindah. Sehingga kalau kita kombinasikan antara sharing dan rotasi, kira-kira berikut inilah gambarnya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat gambar ini, ternyata gambar ini tidak hanya menggambarkan perubahan atau strain ya ke arah normal saja. Ternyata sisi X juga melakukan deformasi atau perubahan ke arah Y, ya kan? Sisi X ini adalah penggabungan antara deformasi ke arah X dan deformasi ke arah Y kan, gitu ya, sehingga dapat yang ini. Oke, sehingga kita bisa lihat ya, ternyata satu sisi itu bisa dideformasi ke tiga sumbu juga, sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Sehingga cepatnya saja kita punya tensor strain yang memiliki ukuran matriks yang sama dengan stress ya, punya ukuran matriks yang sama dengan stress, yaitu matriks 3x3 tensor strain, mana di sisi diagonalnya merupakan sisi normal strain, sedangkan non diagonalnya atau sisi kanan dan kirinya merupakan sisi shear strain ya, strain geser. Oke, seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini untuk komponen shear-nya antara bagian atas dan bagian bawah berbeda ya. Kalau kita lihat komponen yang ini, DU per DY. DU per DY itu U-nya adalah perubahan ke arah sumbu X, tapi sisinya yang dilihat adalah sisi Y-nya. Sedangkan yang ini adalah perubahan Y dibagi dengan sisi X-nya. Jadi ya, betul. Nah ini ya, ini sejatinya sama saja kan berarti ya, do U per do Y ditambah do V per do X. Ini sama-sama EXY, seperti sama-sama EXY. Hanya saja karena dia bentuknya simetri antara EXY dan EYX, ya ini sifatnya simetri ya. Ini dengan ini sama, ini dengan ini sama, ini dengan ini sama ya. Sehingga dia dirata-ratakan saja, dijumlahkan, gitu ya, lalu dirata-ratakan seperti itu. Ini tensor strain. Adapun tensor rotasi ini berkaitan dengan perubahan bentuk pada suatu bidang. Perubahan bentuk pada suatu bidang ketika dikenai
stres ya. Sehingga karena dia merupakan rotasi, nggak ada komponen diagonalnya ya. Yang ada hanyalah komponen non diagonalnya, dan dia bersifat antisimetri. Jadi kalau kita lihat di bagian sini ada minus dan di bagian sini tidak ada minusnya. Jadi bersifat antisimetri seperti itu. Lalu kalau kita jumlahkan antara komponen strain dan juga komponen strain tensor dan juga komponen tensor rotasi, maka kita mendapatkan gradient displacement terhadap ruang. Bentuknya simpel seperti ini ya. Ini gabungan antara strain dan rotasi. Nah, adapun deformasi itu sendiri, kalau kita divergensikan, maka ini sama saja dengan penjumlahan seluruh komponen normal strain, atau yang kita sebut sebagai EKK. Jadi EKK ini adalah penjumlahan seluruh komponen normal dari strainnya. Oke. Nah, adapun rotasi, untuk rotasi rotasi di sini ya. Kalau kita lihat di sini ada operator curl ya. Jadi vektor displacement itu di cross productkan dengan operator del. Seperti itu. Hasilnya adalah vektor ya. Sedangkan yang divergensi hasilnya adalah skalar ya. Seperti itu. Oke, dari stres ya. Dari stres kita punya komponen seperti ini gitu ya. Lalu dari strain kita juga punya komponen seperti ini, maka kita hubungkan antara komponen stres dan juga komponen strainnya begitu. Nah, hubungannya untuk kasus medium homogen dan isotropis kira-kira bentuknya seperti ini, yaitu sigma pada komponen IJ itu sama dengan lambda yang merupakan konstanta lama dikali dengan delta Kronecker. Delta Kronecker ini dia akan bernilai 1 jika indeksnya sama dan bernilai 0 jika indeksnya berbeda. Ya. Jadi bagian ini hanya berlaku untuk normal saja. Untuk geser dia tidak normal. Ya. Jadi kalau ini kita hilangkan maka kaitannya dengan komponen geser. Seperti itu. Soalnya kemarin saya menentukan kalau gara-gara belum ada judisnya kan. Jadi sekarang aku ikut. Oke. Ya, ya dari sini ya. Lambda, delta Kronecker, lalu EKK adalah penjumlahan seluruh komponen normal, ditambah 2 mu. Mu adalah konstanta lama, namun punya nama lain ya. Nama lainnya adalah modulus shear, dikali dengan strain IJ, gitu ya. Strain IJ, IJ-nya indeksnya mengikuti indeks dari stresnya begitu. Sehingga kita coba turunkan beberapa parameter fisis pada medium ya, yang berkaitan dengan konsep stres dan strain. Ya. Ada konsep modulus dan juga ada Poisson ratio. Nanti kita bahas. Oke, modulus yang pertama adalah modulus shear. Kita sudah singgung ya tadi ya. Modulus shear adalah ukuran ketahanan material terhadap sharing. Ya, terhadap sharing. Dari mana persamaan ini didapatkan? Ya dari sini. Ini kita hilangkan saja gitu ya, sehingga persamaannya sigma sama dengan 2 kali mu kali E. Untuk kasus misalkan ZY, jadi sigma ZY sama dengan 2 mu kali E ZY, seperti itu.
Apa itu modulus shear? Modulus shear adalah ukuran ketahanan material terhadap shearing ya. Sehingga kalau kita mau cari mu itu sama dengan sigma dibagi dengan 2E. Artinya semakin besar mu-nya, maka semakin kecil deformasi yang terbentuk. Ya kan? Artinya ketahanan materialnya semakin tinggi. Itu ya, kira-kira. Oke, itu untuk modulus shear. Selanjutnya adalah modulus bulk. Nah, modulus bulk ini adalah ketahanan material terhadap tekanan atau incompressibility. Ya. Bagaimana cara menghitungnya? Menghitungnya adalah sama dengan minus P yang merupakan tekanan dibagi dengan EKK. EKK itu adalah hasil penjumlahan tadi ya, komponen strain normalnya. Seperti itu. Atau sama dengan lambda tambah dengan 2/3 mu-nya. Oke, selanjutnya adalah modulus Young. Modulus Young adalah perbandingan stres dan strain untuk silinder yang ditarik pada kedua ujungnya. Jadi ini pada kasus uniaksial ya, uniaksial stres ya. Dimana kita punya sebuah bendanya kita terapkan stres untuk satu sisi saja, untuk satu sumbu saja. Misalkan sumbu X, gitu ya. Sehingga nih ada penerapan stres yang bekerja beserta deformasi yang terjadi. Nah, modul sini membandingkan antara stres dan juga strainnya, gitu ya. Dan secara matematis konstanta lambanya berikut ini. Itu untuk modulus yang. Dan selanjutnya yang terakhir adalah modulus rasio. Poisson rasio. Nah, Poisson rasio ini beda dengan modulus lainnya karena Poisson rasio ini membandingkan antara kontraksi lateral terhadap ekstensi longitudinal. Contoh, kita punya karet ban ya. Kalian coba bayangkan karet ban berwarna hitam bentuknya persegi panjang. Karet ban ini kita tarik supaya panjangnya lebih panjang lagi gitu ya. Besar panjangnya lebih panjang lagi. Namun yang terjadi adalah ketika kita menarik bagian vertikalnya dia semakin kecil. Jadi ketika bagian horizontalnya dia semakin lebar, ternyata bagian vertikalnya dia akan semakin mengecil. Nah, tinggal dihitung saja berapa Poisson rasionya, yaitu EZZ yang mungkin merupakan komponen vertikal dibagi dengan EXX yang merupakan komponen horizontalnya, seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sebenarnya materinya sampai di sini untuk pertemuan keempat. Kita lanjut ke pertemuan kelima. Oke, nah kita coba istirahat 2 menit saja ya, baru kita lanjutkan ke materi berikutnya.
Oke, kita lanjutkan ke materi kita pertemuan kelima, yaitu dinamika kontinu dan persamaan gelombang seismik. Oke ya, kita sudah bahas ya bahwa kita perlu kenalan antara stres dan strain ya, agar bisa masuk ke materi ini sebenarnya. Oke, tunggu sebentar ya.
Mohon maaf tadi ada urusan sebentar. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, nah sekarang kita coba analisis gaya-gaya yang bekerja pada kubus, gitu ya. Sama seperti kita coba analisis ke gaya-gaya yang bekerja pada tali. Untuk gelombang seismik juga sama, kita analisis gaya-gaya yang bekerja. Nah, analisis gaya-gaya yang bekerja ini berkaitan dengan stres tadi, ya, seperti itu. Nah, stres ini kita lihat secara 3 dimensi ya, bukan dalam 2 dimensi lagi. Ya, sebagai contoh misal kalau kita lihat untuk komponen yang punya arah X gitu ya, yang punya arah X kan berarti ada XX, lalu ada ZX, dan juga ada YX, betul ya? Sehingga kita masukkan ya, resultan gayanya itu sigma XX ditambah do sigma XX per do X kali delta X ya, dikurang sigma XX ya. Kenapa di sini ada 2 sigma XX gitu ya? Karena ada 2 arah ya. Ini kan sigma XX ada yang ke depan, terus ada sigma XX yang menjauhi kita. Jadi makanya ada pengurangan seperti ini. Nah, sisanya yang ini adalah selisihnya. Selisih sigma antara depan dan belakang. Selisihnya, perubahan sigmanya. Kenapa? Kalau tidak ada perubahan, ya nggak jalan ini. Bendanya nggak jalan kan gitu, tidak memberikan getaran, ya kan? Oke. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua juga sama, yang ketiga juga sama. Di sini ada delta Y, delta Z, delta X, delta Z, dan delta X, delta Y. Ini adalah luas permukaan. Kita tahu bahwa hukum 2 Newton kan berkaitan dengan gaya, sedangkan yang kita analiskan adalah stres. Hubungan gaya dan stres adalah stres sama dengan gaya dibagi dengan luas permukaan. Yang artinya gaya sama dengan stres dikali luas permukaan. Ini adalah luas permukaan. Gitu ya. Kenapa delta tadi ya, bagian terkecil yang kita ambil pada suatu medium. Makanya di sini delta. Oke, sehingga setelah kita jumlahkan semua, kita dapat komponen ini. Ya, sigma do sigma per do X plus do sigma YX per do Y ditambah do sigma ZX per do Z dikali delta X, delta Y, dan juga delta Z. Lakukan hal yang serupa untuk komponen Y dan komponen Z sehingga kita punya yang lainnya gitu ya. Ini yang warna biru dan yang warna hitam gitu ya. Kita dapatkan juga. Nah, setelah itu kita masukkan ke persamaan gerak gitu ya. Kita masukkan ke persamaan gerak. Di mana resultan F sama dengan M dikali A. Ini kasusnya adalah resultan Fx ya. Yaitu resultan Fx adalah gaya permukaan ditambah gaya body. Oke. Nah, yang tadi kita bahas itu adalah gaya permukaan karena berada di permukaan bidang. Sedangkan kita punya gaya body juga. Nah, gaya body ini adalah gaya yang bekerja di seluruh bagian kubus. Contohnya adalah gaya gravitasi. Gitu ya. Oke. Nih. Ya. Jadi ini untuk kasus resultan Fx ya. Kita masukkan komponen X, resultan komponen X-nya untuk permukaan ditambah dengan gaya body. Ya. Alhamdulillah. Ya tadi ya. Nah, resultan F ini sama dengan M dikali A. M ini adalah rho dikali dV. dV itu delta X, delta Y, delta Z ya. Karena kita ambil bagian terkecil dari sebuah medium. Dan A ini adalah turunan kedua terhadap waktu pada getaran ya, seperti itu. Oke. Di sini kita bisa lihat ada hal yang bisa kita hilangkan ya, yaitu delta X, delta Y, dan delta Z. Ini bisa kita hilangkan di kedua sisinya.
Sehingga dapat persamaan umum seperti ini. Ya. Dapat persamaan umum seperti ini. Oke. Nah, lakukan hal yang sama untuk sumbu Y dan juga sumbu Z. Sehingga kalau kita gabungkan semuanya, kita punya bentuk seperti ini. Ya, I ini mewakili komponen dari U-nya, yaitu U, C, dan W. Untuk ini langsung nanti biar sangatnya ada isinya. Oke. Dan tidak semua. Nah, ini sigma, kalau kita lihat ada JI, J ya. J ini adalah indeks depan X gitu ya. Misal satu yang ada di sini. I ini adalah indeks yang lainnya Z. Sedangkan J adalah koordinat spasial yang diturunkan ya. Contohnya di sini kan J dan J ini kan sama ya. Berarti di sini harus sama, X dengan X ini harus sama seperti itu. Ini Y dengan Y harus sama. Indeks pertama stres harus sama dengan turunan spasialnya seperti itu. Oke. Nah, dari sini kita substitusikan ke persamaan konstitutif. Persamaan konstitutif kan kita punya stres sama dengan ya kan lambda delta Kronecker EKK ditambah dengan 2 mu EIJ ya. Nah, masukkan ganti gitu ya seluruh stres yang ada, komponen stres yang ada dengan komponen strain. Gitu. Sehingga hasilnya seperti ini kira-kira ya. Ini untuk komponen X saja. Lakukan hal serupa untuk komponen Y. Gitu ya. Nah, ini komponen X ya. Mungkin kita pecah satu-satu. Kalau kita lihat di sini ada sigma XX. Nah, sigma XX ini kita ganti menjadi delta EKK. Lambda EKK. Delta Kroneckernya mana? Delta Kroneckernya sudah diganti dengan 1 ya. Lambda EKK ditambah 2 mu XX ya. Lalu untuk sigma YX itu adalah 2 mu E YX. Dan yang bagian sini sigma ZX adalah 2 mu kali E ZX. Seperti itu. Ya. Nah, lakukan penjabaran lagi. Jadi dari strain yang ini maupun strain yang ini itu dijabarkan. Strain EKK berarti penjumlahan dari seluruh komponen normalnya. Sedangkan EXX adalah komponen normal X ya. EYX itu adalah setengah dari penjumlahan ini, gitu ya. Sedangkan EZX setengah dari penjumlahan ini. Sudah dimasukkan semua dipecah menjadi turunan, gitu ya, turunan spasial. Kita sederhanakan, gitu ya. Kita sederhanakan, kita saling tukar menukar ruas, gitu ya. Pindah ruas sana sini sehingga lebih sederhana. Sehingga kita punya persamaan konklusi ini, ya. Di mana ini dikumpulkan jadi satu ya, lambda plus mu-nya dikumpulkan jadi satu. Lalu di sini ada do EKK per do X. Nah, EKK ini adalah tadi ya turunan penjumlahan, gitu ya. Penjumlahan seluruh stres normal. Kenapa di sini do EKK per do X? Karena di sini diturunkan lagi terhadap X ya, begitu. Lalu ditambah mu, di sini sudah turunan kedua, gitu ya. Semua sudah turunan kedua karena di sini ada do Y, di sini ada do Y, do Z, di sini ada do Z, gitu ya, dan seterusnya. Sehingga kita punya komponen ini. Oke, sehingga bisa disederhanakan lagi bagian yang ini kita sederhanakan simbolnya menjadi del kuadrat U, ya, del kuadrat. Oke, lakukan hal yang serupa untuk Y dan juga Z. -nya. Kita dapat ketiga persamaan ya, pada setiap sumbu. Oke, dari sini kalau kita gabungkan ini lebih sederhana lagi. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada ketiga komponen ya, U, P, dan W.
Sehingga kita bisa ganti dengan vektor U. Ya kan? Lalu di sini ada turunan kedua terhadap waktu. Turunan kedua terhadap waktu biasanya disimbolkan dengan titik 2 di atas. Sehingga rho U vektor titik 2 di atas maksudnya adalah turunan kedua terhadap waktu. Oke, sama dengan lambda plus mu. Ini adalah dari sini lambda plus mu gitu ya. Adapun yang bagian yang ini operator del gitu ya. Dari divergensi vektor U ini dapatkan dari sini. Nah, ini. Dari sini nih. Ya kan? Yang EKK itu kita dapatkan dari divergensi vektor U. Kalau kita gabungkan seluruhnya, ini adalah gradien dari divergensi U. Itu ya. Ada kan divergensi U kan bentuknya skalar ya. Divergensi U ya. Sehingga ini dibacanya gradien dari divergensi vektor U. Ditambah mu dikali dengan del kuadrat vektor U. Ini dari mana? Dari sini ya. Kita punya del kuadrat seluruh komponen U, V, dan juga W. Sehingga kita ganti dengan vektor U. Ditambah vektor F. Vektor F dapatkan dari sini. Fx, Fy, dan juga Fz. Oke, kita sudah punya persamaan secara umum lah seperti ini. Namun ini belum selesai. Kita bisa sederhanakan lagi dengan menggunakan identitas. Identitasnya adalah del kuadrat vektor U ini sama dengan gradien divergensi vektor U dikurangi dengan curl 2 kali dari vektor U. Ya, operator curl 2 kali dari vektor U-nya. Gitu, sehingga didapatkan persamaan yang lebih baru lagi ya di sini. Oke. Nah, jika gaya body tidak ada, maka ini bisa hilang ya. Jika gaya body tidak ada, dianggap tidak ada gitu ya, bisa dihilangkan. Sehingga dengan menerapkan divergensi pada masing-masing kedua ruas dari di sini dan juga di sini, gitu ya. Ruas kiri dan ruas kanan kita coba divergensi semuanya, maka yang tersisa hanyalah ini saja. Oke. Yang tersisa hanyalah persamaan ini saja. Nah, ini sudah disederhanakan lagi ya. Kalau kita lihat kan di sini kan rho U vektor titik 2. Titik 2 di atas. Kalau kita kasih divergensi, maka bentuknya seperti ini kan. Ini dikeluarkan lagi ya titik 2-nya. Jadi itu kuadrat turunan kedua terhadap waktu sama aja kan berarti. Oke. Nah, rho-nya itu pindah ruas. Jadi rho yang ini pindah ruas ke sini. Sedangkan divergensinya itu menghilangkan bagian yang ini. Ya. Sehingga hasilnya adalah ini jadi gradien kuadrat ya, karena kita divergensi lagi. Oke, dari persamaan ini kita bisa lihat, oh ini kayaknya mirip sekali dengan persamaan gelombang ya. Mirip sekali dengan persamaan gelombang. Kalau kita lihat simpangannya itu berasosiasi dengan divergensi vektor U, ya. Sedangkan bagian ini, ini kan karena turunan terhadap waktu ya. Jadi divergensi dari vektor U mewakili simpangannya. Sedangkan delta lambda plus 2 mu per rho itu mewakili C kuadrat. Ya. Mewakili C kuadrat. Sehingga kalau kita akarkan ini, kita dapat sebuah kecepatan, kan gitu ya. Nah, kecepatan inilah yang mewakili kecepatan gelombang P. Jadi kecepatan gelombang P adalah akar dari lambda plus 2 mu dibagi dengan rho.
Nah, itu untuk kasus yang ketika kita terapkan divergensi. Kalau kita terapkan curl pada masing-masing ruas, ini kita terapkan curl, lalu di sini kita terapkan curl. Nah, kalau kita terapkan curl, bagian yang ini itu hilang, 0 ya. Itu. Sehingga yang tersisa hanyalah bagian sininya ya, ini dan bagian ini. Bagian yang ini dikali curl lagi itu menghasilkan gradien kuadrat dari operator curl vektor U. Ya. Lakukan hal yang sama. Kalau kita lihat di sini adalah kecepatan kuadrat, sehingga kita punya persamaan kecepatan lain yang memiliki persamaan akar mu dibagi dengan rho. Nah, persamaan inilah yang mewakili kecepatan gelombang S. Jadi kecepatan gelombang P diwakili oleh akar lambda plus 2 mu per rho, sedangkan kecepatan gelombang S diwakili oleh akar mu per rho. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Cukup, Pak. Oke, kalau cukup, ya waktunya juga terbatas ya. Kita langsung